Punca utama risiko kanker yang pertama sekali adalah rokok. Yang kedua, pencemaran makanan dan minuman kita. Dan yang ketiga, jangkitan virus. Yang keempat, minuman beralkohol. Dan yang kelima, kegemukan dan juga dalam bahasa Inggris dipanggil sedentary. Jadi dalam ceramah ini saya terus bagi poin yang paling penting, yaitu punca-punca yang menyebabkan risiko kanker. Nah, kenapa kita panggil dia sebagai punca risiko? Karena semua faktor ini, 5 faktor ini boleh meningkatkan risiko kanker. Bukan semestinya kau akan dapatlah kanker, tapi dia meningkatkan risiko kanker. Yang pertama sekali memang rokoklah. Ini sudah sedia maklum, sudah ada kajian oleh kerajaan Malaysia juga. Mereka yang merokok malangnya akan senang kena kanker paru-paru. Dan bagi lelaki, kanker paru-paru merupakan kanker pembunuh utama di Malaysia. Jadi sangat penting untuk kita semua elakkan asap rokok lah kalau kita mau belajar tentang pencegahan awal kanker. Dan bukan saja kita mau mengelakkan merokok, kita sendiri tidak mau merokok, tapi kalau boleh elakkan juga asap rokok dari orang yang merokok yang duduk sebelah kita, yang kita bilang passive smoking itu. Dan kalau boleh elakkan juga anak-anak kita, baby kita terhidup dengan nikotin ataupun asap rokok yang pasif. Karena semua ini boleh menyebabkan kanker di kemudian hari untuk anak-anak atau baby kita. Walaupun kita tidak merokok di depan anak atau baby kita, tetapi nikotin, habuk nikotin itu boleh melekat di baju, dan bila kita dukung kita punya anak, nikotin itu boleh akan terhidup oleh baby atau anak kita yang kita dukung. So sangat penting untuk siapa-siapa yang berdekatan dengan kita, elakkan merokok supaya kita pun tidak terjangkit asap rokok. Poin yang kedua di situ pencemaran makanan dan minuman. Ini kita sedia maklumlah, dalam makanan minuman kita banyak sangat pencemaran seperti pewarna tiruan, perasa tiruan, baja, bahan kimia, antibiotik. Di mana saja makanan kita, sama ada sayur-sayuran, ayam karan kita ataupun beras kita sendiri pun yang kena import dari luar negara, semua pun sudah ada bahan-bahan pencemaran yang boleh menyebabkan kanker. Jadi ini semua kita tidak dapat elakkan kadang-kadang, tetapi mana yang kita boleh elakkan, kita coba elakkanlah. Termasuk sekali kalau kita tahu makanan tersebut sudah tidak original, sudah ada pewarna tiruan, sudah ada perasa tiruan, kalau boleh elakkan itu. Kita yang tinggal di kampung, belajarlah makan makanan kampung saja, ambil sayur kampung saja, tidak payahlah sibuk-sibuk pergi pasar membeli sayur yang sudah banyak dengan racun serangga dan baja kimia dan sebagainya. Oke, itu poin yang nomor 2. Poin yang nomor 3 di situ jangkitan virus. Ini pun sudah dikenal pasti, banyak jangkitan virus yang boleh menyebabkan kanker. Contohnya HPV, Human Papilloma Virus, boleh menyebabkan kanker cervix, kanker pangkal rahim. Ataupun satu lagi virus seperti hepatitis B boleh menyebabkan kanker hati. Epstein-Barr virus, EBV, boleh menyebabkan kanker hidung, tekak dan telinga, kanker ENT kita bilang tuh. Jadi semua ini virus pun kalau boleh kita elakkanlah. Dan satu kabar baik untuk perempuan, jangkitan virus HPV sudah boleh dicegah ataupun dikurangkan risikonya dengan vaksin HPV. Boleh minta jarum vaksin HPV untuk kurangkan risiko jangkitan virus HPV supaya semua perempuan itu susah mau kena jangkitan pangkal rahim HPV, dan dengan sendirinya bila jangkitan itu sudah kurang, maka risiko kanker pangkal rahim pun berkurang juga. Minuman beralkohol itu kita tahulah, itu sudah sedia maklum. Minuman beralkohol menyebabkan daya tahan badan kita turun, dan bila daya tahan badan kita turun, macam-macam kanker boleh berlaku. Dan yang terakhir di situ yang nomor 5, adalah kegemukan. Nah, ini pun risiko yang sangat dikenal pasti.
kegemukan dan sedentary, ataupun mereka yang jarang exercise, jarang hiking, jarang pergi jogging, jarang pergi berlari-lari, jarang naik bukit, menyebabkan badan jadi gemuk, memang risiko akan bertambah. Jadi cara yang paling pertama untuk kita mencegah kanser adalah kita mesti tahu 5 punca utama tersebut. Kalau kita tahu sudah 5 punca ini, jadi cara mencegah kanser adalah kita elakkanlah satu-satu. Pertama, elakkan rokok. Senang saja itu. Yang kedua, elakkan pencemaran makanan dan minuman sebanyak sedapat-dapat yang mungkin. Ini susah sedikit, tapi boleh diusahakan. Makan yang ori-ori saja, makan yang segar-segar saja. Kurangkan makan yang dalam paket, dalam tin lah, dalam botol lah, dan sebagainya. Semua makanan diproses, macam manapun ada bahan-bahan kimia yang sudah dicampurkan. Yang ketiga, kurangkan risiko jangkitan virus. Mana-mana yang boleh divaksin untuk menghilangkan virus itu, contohnya virus HPV, hepatitis B, atau EBV. Kalau mana-mana yang ada jarumnya, pergilah minta jarum vaksin, termasuk sekali yang perempuan. Yang keempat, kurangkanlah minuman beralkohol, aromati, dan segalanya. Karena semua itu menyebabkan daya tahan badan lemah dan risiko kanser pun bertambah. Dan yang seterusnya nomor 5, kasih kuranglah itu badan yang terlampau gemuk. Selalulah exercise, maintain berat badan yang sesuai supaya kita susah sedikit kena kanser. Oke, itu slide yang pertama. Oke, tujuan saya untuk memaparkan PowerPoint atau slide ini adalah supaya kita tahu di mana letaknya kanser itu untuk mencegah dia lah. Sebab kadang-kadang bila kita terlampau ataupun terlalu konsentrate kepada satu topik saja, kita lupa yang lain. Oke, kanser di Malaysia ini setakat ini adalah pembunuh yang keempat ataupun penyakit yang keempat yang boleh menyebabkan kematian. Yang pertama masih lagi penyakit jantung atau salur darah. Ini termasuklah lemah jantung, serangan jantung, stroke. Semua ini selalunya berpunca dengan kencing manis dan darah tinggi. Oke, itu pembunuh nomor 1. Jangan kita terlampau sibuk mau cegah kanser, kita lupa pula yang ini sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, dan stroke dan sebagainya. Itu tujuan saya memaparkan poin di sinilah. Yang kedua adalah jangkitan kuman dan virus, termasuk sekali jangkitan paru-paru yang terkenal sekarang ini, yaitu virus COVID-19. Ini merupakan pembunuh nomor 2 di Malaysia. Jadi kita kena hati-hati juga karena jangkitan kuman seperti TB, seperti dengue, seperti malaria masih lagi berleluasa di negara kita dan boleh menyebabkan kematian, bahkan lagi banyak dia menyebabkan kematian daripada kanser itu sendiri. Dan of course yang nomor 3, kemalangan seperti kemalangan jalan raya, kemalangan di pusat-pusat pembinaan, construction, kemalangan tertimbak sendiri pun ada juga. Oke, semua ini merupakan puncak kematian yang ketiga. Yang keempat barulah kanser. Jadi di sini saya ingin memberi kita pemikiran supaya kita tahu macam mana bahayanya kanser itu terhadap hidup kita, supaya kita tahu meletakkan prioriti penjagaan kesihatan kita. Karena saban hari di dalam klinik saya kita bercerita tentang pencegahan kesehatan. Kadang-kadang ada yang terlalu bertanya banyak berkenaan dengan kanser, tapi dia lupa pula melawan itu penyakit macam darah tinggi dan kencing manis. Karena penyakit itu yang masih lagi pembunuh nomor 1. So itu sahaja poin utama di situ yang saya ingin berikan kepada para pendengar pada hari ini. Alright, seterusnya, semua orang sudah ada kanser. Ini poin yang ketiga. Kita kena tahu bahwa kita sebenarnya sentiasa ada sel kanser di dalam badan kita. Ini yang selalunya sukar orang mau terima atau sukar orang mau percaya. Bahkan ada dokter-dokter sendiri pun tidak mau menerima ini konsep lah. Dia bilang, kalau kita betul-betul sehat, kalau kita betul jaga badan kita, kita mana boleh kena kanser.
Tetapi malangnya dari segi sains itu pun tidak betul juga. Karena di dalam badan kita ini sentiasa ada perubahan setiap hari yang menyebabkan ada sel-sel di dalam badan kita yang tiba-tiba jadi tidak bagus, tiba-tiba jadi tidak sehat. Nah, contohnya kalau saya pergi berjamur di bawah matahari lebih kurang 2-3 jam karena berlari exercise pun, mungkin sudah ada sel-sel di kulit badan, kulit kepala saya yang bertukar menjadi cancerous ataupun bersifat cancer. Dan cancer inilah yang akan pelan-pelan membesar, membiak 10 hingga 15 tahun akan datang nanti bila saya berumur 70 tahun kali baru dia dapat dikesan. Nah, tapi dia bukan baru kemarin jadi, dia sudah keluar mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi kita mesti menerima fakta bahwa kita sentiasa ada sel kanser di dalam badan, menyebabkan kita harus sentiasa berperang melawan ini kanser melalui pencegahan kanser yang 5 puncak tadi yang sudah saya cakap, dan juga melalui pencegahan aktif yang akan kita bincangkan pada slide-slide yang akan datang sekejap lagi. Nah, saya terangkan di sini ada 4 stage kanser, 4 tahap kanser. Yang 1, 2, 3, dan 4 itu semua kita sudah pernah dengar lah. Tapi kanser tahap kusung ini orang tidak dengar. Ini saya cipta sendiri. Tiada di dalam buku. Saya cipta sendiri ini tahap kusung, artinya dia belum dapat dikesan. Ya, bukan dia tidak dapat dikesan, belum ada alat untuk mengesan. Belum dibuat itu alat, belum dicipta itu alat. Mungkin 100 atau 200 tahun dari sekarang mungkin ada pemeriksaan yang cukup jitu lah yang boleh kesan pada tahap kosong ini, dimana kita belum sedar lagi pun itu kanser wujud, ada sudah pemeriksaan yang boleh kesan dia. Malangnya sekarang ini belum ada lagi, jadi kita terpaksa panggil dia sebagai tahap kosong. Karena kita tahu semua orang pasti ada sel kanser, mungkin baru 1 itu sel, tapi kita tahu juga tidak ada ujian yang dapat mengesan kanser tersebut. Jadi kita kena terima hakikat bahwa kita sentiasa ada sel kanser walaupun kita sehat dan walafiat. Yang 1, 2, 3, dan 4 itu tidak perlu saya terangkan dengan lebih lanjut. Yang itu kita semua sudah tahu. Kalau kita pernah ada keluarga atau sanak saudara atau kawan-kawan yang pernah kena kanser, kita tahu dia akan cakap kanser tahap 1, kanser tahap 2, dan sebagainya. Malangnya saya tekankan di sini, kebanyakan kanser yang akan dikesan adalah semuanya pun dalam peringkat yang agak lewat, yaitu kanser tahap 3 dan 4. Itu sebabnya sangat penting untuk kita melawan awal-awal ini kanser, biar dia tahap kusung lagi sudah kita lawan. Karena kalau sudah dikesan, selalunya memang tahap 3 dan tahap 4 sudah. Boleh dikatakan agak terlambat sudah. So itu poin yang ingin saya sampaikan dalam slide yang ketiga itu, Kenny. Oke, kanser memang boleh dirawat atau dicegah, tetapi bukanlah agak mudah. Oke, yang pertama sekali hanya daya tahan badan yang bijak dan sihat yang boleh melawan dan mencegah kanser ini. Bila kita bilang melawan atau merawat kanser ini, itulah yang saya katakan tadi, yang kanser masih peringkat awal, yang masih tahap kusung, tahap 1, tahap 2 itu masih kita boleh dikatakan dapat dilawan ataupun dapat dirawat dengan mudah dengan setakat daya tahan badan kita yang bijak dan sehat. Macam mana kita mendapat daya tahan badan yang bijak dan sehat? Itu akan kita bincangkan dalam slide yang seterusnya. Tetapi penting saya ingatkan di sini bahwa kita mau daya tahan badan yang bijak, yang sehat, bukan daya tahan badan yang kuat. Penggunaan perkataan kuat tidak berapa ngam, karena kalau daya tahan badan kita terlampau kuat pun ada masalah juga. Kalau kita punya immune system itu terlampau kuat, itu yang orang boleh kena sikit-sikit allergic lah, sikit-sikit dapat penyakit autoimmune kita bilang, yang pandai ada ruam-ruam di kulit, pandai rusak dia punya sendi-sendi tulang, pandai rusak dia punya kulit, pandai rusak buah pinggang sebagainya, karena penyakit autoimmune ataupun daya tahan badan yang sudah terlampau kuat dan bingung sikit sudah, sampai diri sendiri pula yang dimakan atau dilawan oleh daya tahan badan ini. Jadi kita mesti ada daya tahan badan yang bijak,
yang sihat. Dia tahu membezakan mana sel yang tidak bagus, sel yang tidak sehat, sel yang sehat, dan juga yang kuman, yang virus, dan sebagainya, supaya dia hanya melawan sel kanker dan bukannya pergi melawan sel-sel yang masih sehat. Oke, itu yang pertama, daya tahan badan yang kuat, yang bijak dan sehat. Yang kedua, ini pun sangat penting. Kalau kita mau melawan kanker, kita mau mencegah kanker, kita mesti kurangkan ataupun berhentikan pengambilan gula di dalam pengambilan makanan dan minuman kita seharian. Karena sel kanker ini dia sangat suka gula. Banyak sudah kajian dibuat, memang sudah confirm kanker sel ini palinglah dia suka ini gula. Tidak kiralah gula pasir kah, gula dari makanan kah, gula dari nasi kah, dari roti kah, dari mana-mana tuh gula. Paling ini sel kanker suka. Kalau kita minum gula contohnya, gula itu akan pergi ke kanker sel dulu, dia kasih kenyang dulu itu kanker sel. Kalau ada sakit baki, baru badan kita yang sehat ini makan ataupun guna itu gula. Setiap kali kita makan minum gula, dia kasih kenyang dulu itu kanker, baru dia akan pergi di badan kita yang normal. Itu sebabnya makin lama makin besar itu kanker, tapi orangnya makin lama makin kurus. Karena badan yang sehat, sel-sel yang sehat, kurang pengambilan gula dia karena direbut oleh sel-sel kanker tersebut. Jadi kalau kita mau kasih mati ini kanker, kita terpaksa kasih berhenti gula ataupun kita kasih kurang ini gula. Kita boleh makan makanan yang tanpa gula. Nah, walaupun ramai orang masih susah mau terima ini makanan tanpa gula, sebenarnya sudah lama ramai sudah orang praktikkan ini makanan tanpa gula ataupun dipanggil sebagai ketogenic diet. Ketogenic diet ini langsung tidak gula ataupun sangat kurang gula, memang digunakan untuk melawan kanker ataupun penyakit-penyakit lain di dalam badan. Dia makan mungkin tumbuh-tumbuhan sahaja, sayur-sayuran sahaja, daging tidak apa, bukan ada gula dalam daging, kecuali kau masak taruh gula lah. Ayam, ikan semua boleh dimakan dengan jumlah yang sesuai, tapi lebihkan kepada sayur dan buah-buahan yang tidak manis dan yang tidak ditambah dengan gula-gula tambahan untuk melawan kanker tersebut. Disinilah masalahnya bila kita ada pesakit kanker di mana kita susah sudah menyediakan makanan bagi mereka karena cara pemakanan susah, selera tiada, kadang-kadang mau kunyah pun tiada, pakai tiup saja makan. Disinilah masalahnya penjagaan kanker tersebut, di mana kita memberi mereka makan, minum menggunakan susu sahaja. Malangnya susu itu kebanyakannya gula. Memang dia ada protein, dia ada vitamin yang sehat untuk melawan kanker, tapi 70-80% kandungan dia adalah gula. Dan gula itulah yang menyebabkan kanker tersebut susah mau lari. Tapi apa boleh buatlah, kita bagi juga ini makanan dan minuman sekadar melangsungkan hidup di orang. Tetapi untuk melawan kanker mungkin susah sedikit sudah kalau tinggal susu sejak lagi makanan. Itu sebabnya kanker tahap ketiga, tahap keempat susah dilawan karena kita bilang terlambat sudah. Yalah, kalau dia tinggal minum susu, minum gula saja, macam mana lah dia melawan kanker. Kita yang masih tahap kusung 1 atau 2, kalau boleh kasih kurang lah itu gula, kasih kurang lah itu makanan minuman manis-manis, kasih kurang lah nasi, kasih kurang lah mie, kasih kurang lah roti, kasih kurang semua yang berpunca, yang ada puncak gula, supaya badan kita lebih kuat, lebih hebat melawan dan mencegah kanker. Pertama sekali, kanker payudara. Nomor 1, lelaki dan perempuan. Yang kedua, kanker usus untuk lelaki dan perempuan. Dan yang ketiga, kanker paru-paru untuk lelaki dan perempuan di Malaysia. Dan nasib baik sama juga dia punya kejadian di Sabah. Jadi tidak ada beza antara Malaysia dan negeri Sabah dan juga negeri-negeri lain lah. Saya rasa setakat ini saya tidak ketahui ada apa-apa perbezaan, sama saja. Kanker nomor 1, kanker buah dada, kanker nomor 2, kanker usus, dan kanker nomor 3, kanker paru-paru. Itulah sebabnya sangat penting untuk perempuan sentiasa cek dia punya buah dada.
karena inilah cancer yang paling selalu berlaku di Malaysia. Perempuan kalau tidak pandai periksa payudara memang kita bilang sengaja cari penyakit lah. Mesti sentiasa periksa kamu punya payudara. Kalau belum pernah belajar dari mana-mana, kamu Google saja, TikTok pun ada mengkali cara pemeriksaan payudara. Kalau kamu udah tahu apa-apa pun, kamu picit-picit sejak kamu punya nenen, kamu punya susu. Kalau rasa ada macam ketulan-ketulan jagung kah tertanam di sana walaupun tidak sakit, silalah berjumpa dokter. Walaupun tidak sakit. Kadang-kadang kita tunggu sudah sakit baru jumpa dokter. Tapi yang lebih penting yang tidak sakit itu yang berbahaya. Kalau tidak sakit itu benjolan susu, sila cepat-cepat jumpa dokter. Oke? Dan itu juga menyebabkan saya tekankan tadi bahan-bahan kimia, karena kanser nomor 2 di Malaysia adalah kanser usus. Bahan kimia yang kita dapat selalu dalam makanan minuman, itulah yang menyebabkan kanser usus. Macam-macam, serbuk perasa, serbuk pemanis, pengawet tiruan, penyedap tiruan, baja kimia, racun serangga. Tidak habis senarai dia kalau saya sebut satu persatu. So kita elakkan sedapat-dapat mungkin yang inilah. Walaupun mau elak 100% itu susah, tapi kita boleh usahakan supaya kita dapat elak sedapat yang mungkin. Dan yang nomor 3, kanser paru-paru, itu kita tahulah memang dari rokok. Elakkan rokok, lelaki dan perempuan. Oke, dari segi jantina, kalau perempuan kanser nomor 1 memang kanser payudara. Kanser nomor 2 perempuan dia berganti-ganti saja ini. Sama ada kanser pangkal rahim atau kanser usus kalau perempuan. So, dua-duanya pun sangat penting dan sudah diketahui ramai. Perlu dibuat pemeriksaan awal, buat pap smear, perempuan buat pap smear ataupun pemeriksaan HPV sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun, pap smear ataupun pemeriksaan HPV. Sila dapatkan jarum pelalian vaksinasi HPV perempuan, karena kanser pangkal rahim itu kalau bukan dia kanser nomor 2, dia kanser nomor 3. Dia berganti-ganti sama kanser usus. Perempuan nomor 1 buah dada, nomor 2 dan nomor 3 berganti-ganti saja tiap tahun, sama ada kanser usus atau kanser pangkal rahim. So itu bagi perempuan. Bagi lelaki pula kanser nomor 1 memang kanser paru-paru. Sedia maklum karena lelaki ini ramai yang merokok. Kanser nomor 2 sama juga kanser usus, karena lelaki perempuan sama-sama suka makan juga bahan-bahan yang banyak pencemaran kimia dan sebagainya. Kanser nomor 3 lelaki adalah kanser hidung, tekak, dan telinga. Disebabkan oleh merokok juga kebanyakannya. Hidung, tekak, dan telinga merupakan kanser nomor 3 lelaki, dan malangnya disebabkan oleh kebanyakannya merokok. Yang nomor 2 adalah dari pencemaran makanan juga. So itu secara ringkasnya. Sudah saya katakan tadi bahwa salah satu cara yang paling penting untuk kita melawan kanser atau merawat kanser adalah dengan mempunyai daya tahan badan yang cukup bijak, cukup sehat. Oke, dalam arti kata lain kuat lah, tapi kita tidak mau guna itu perkataan, nanti tersilap pemahaman pula. Kita mau daya tahan badan yang pintar, supaya dia pandai pilih mana kanser, mana bukan kanser. Supaya dia kasih mati yang kanser saja, dia tidak kacau yang bukan kanser. Oke, ini caranya. Ada 5 cara di situ yang utama. Yang ke-6 itu tidak berapa penting lah. Bukan tidak penting, cuma yang itu susah kalau kita buat sendiri. Itu terpaksa mau jumpa dokter pakar dulu. Yang kita boleh buat sendiri adalah yang 5 ini. Pastikan bekalan vitamin dan zat galian yang cukup di dalam badan kita. Nah, selalu saya tekankan ini sampai boleh bergaduh sama orang lain tentang vitamin. Ada yang mengatakan tidak perlulah vitamin kalau makanan saya sehat. Masalahnya, kau tahukah makanan kau sehat? Tidak perlulah makan vitamin kalau makanan saya seimbang. Masalahnya, makanan kau seimbang yang itu ada vitamin kah? Ada zat galian kah? Macam mana kita tahu, oke? Sebab kalau kamu macam saya, kamu beli makanan dari supermarket, kamu beli beras supermarket, ayam kamu pun yang ayam karen dari supermarket, sayur kamu pun yang sayur kundasang yang karena siram macam-macam, garanti kamu punya vitamin dan zat galian itu tidak cukup.
Kecuali kamu seorang petani yang tinggal sana hutan, yang kamu tanam sayur sendiri, piara ayam kampung sendiri, kamu berpindah-pindah rendah untuk tanam sayur, tanam padi, mungkinlah kamu tidak perlu vitamin. Tapi setakat yang saya tahu, setakat kawan-kawan rapat saya yang selalu saya jumpa di klinik, kebanyakannya semua membeli sejabah makanan dia dari kedai. Kalau kamu beli dari kedai, confirm vitamin zat galian kamu itu tidak cukup, confirm kamu perlu suplemen. Dan ini yang menyebabkan ramai di kalangan kita sakit macam-macam, termasuklah sakit kanker, tapi jangan lupa juga sakit darah tinggi, kencing manis, gout, sakit buah pinggang, sakit migrain, sakit kepala. Karena mungkin perkara paling simpel pun orang tidak cukup. Mungkin tidak cukup vitamin, mungkin tidak cukup zat galian. Kita mau daya tahan badan yang sehat, melawan kanker, melawan COVID, kita pastikan dulu nomor 1 adalah badan kita cukup vitamin, cukup zat galian, mineral kita bilang itu. Oke, nomor 2, mestilah belajar exercise. Inilah sebab saya suka hiking, naik bukit, cycling, berlari, berjogging. Bukan karena saya terlampau minat itu barang-barang macam itu, bikin panat itu. Tapi oleh karena aktiviti tersebut dia membantu kita membina daya tahan badan yang bijak dan sehat, dia membantu badan kita melawan kanker, maka saya suka melakukan hal-hal tersebut. Jadi saya suka gambar juga lah badan saya masa exercise, saya suka post di Facebook juga supaya orang lain pun terinspirasikan oleh aktiviti-aktiviti tersebut. Oke, so riadah yang cergas ini, riadah yang berat ini artinya sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dan sekurang-kurangnya setengah jam setiap kali exercise, dan mestilah tercungap-cungap exercise. Bukan kau santai-santai jalan-jalan setengah jam, sempat lagi telepon-telepon bernyanyi buat TikTok. Itu bukan riadah yang cergas. Kau mesti tercungap-cungap, mesti 30 menit dan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Itu riadah yang berat, riadah cergas yang boleh membina daya tahan badan yang lebih sehat. Nomor 3, kalau boleh janganlah terlampau kurus atau itu nomor 4. Ya, nomor 3, kalau boleh jangan terlampau kurus dan terlampau gemuk lah, mesti berat badan yang sesuai. Artinya kita mau otot yang banyak di dalam badan kita. Kita mau itu muscle yang banyak di dalam badan kita. Karena kalau lemak yang banyak di dalam badan, malangnya lemak ini sendiri menjadi sumber makanan kepada kanker tersebut. Yang tadi gula sumber utama, yang kedua adalah lemak di dalam badan. Bukan lemak yang dimakan, lemak yang sudah sedia ada di dalam badan itu menjadi punca utama sumber makanan kanker. Itulah sebabnya orang yang kena kanker, bila dia sudah stage 3, stage 4, dia jadi kurus sudah. Sebab lemak dia semua dihisap oleh kanker tersebut. Tapi masa dia kanker 1, kanker tahap 1, tahap 2, dia masih gemuk, masih happy. Tapi kita tidak tahu dia ada kanker masa itu, belum dapat dikesan, belum terkesan karena dia ingat dia masih sehat. Sekali kita kesan sudah tahap 3, tahap 4, selalunya dia kurus sudah. Karena sudah habis lemak dia dimakan oleh kanker tersebut. Jadi kita mau jangan ada lemak dari awal-awal supaya tiada makanan itu kanker. Kita mau otot yang banyak di dalam badan supaya daya tahan badan melawan kanker pun bijak. Nomor 4, ini semua kita pahamlah. Kurangkan puncak stres. Sentiasalah happy-happy. Kalau happy-happy kamu itu berzumba, teruskan. Happy-happy kamu itu pergi hiking, pergi camping, pergi cycling, pergi jogging, teruskanlah. Yang penting kurangkan puncak stres dalam badan. Kalau ada boyfriend, girlfriend yang menjadi sumber puncak stres, ayah kasih tinggal lah. Nggak payahlah kau kena kanker karena jaga orang ini. Toxic relationship pun boleh menyebabkan stres, menyebabkan ramai juga orang yang boleh kena penyakit kanker. So, puncak stres ini pun perlu ditekankan juga. Oke, handle your stress. Bukan kita mau kasih hilang sama sekali itu stres. Mungkin susah kita mau kasih hilang sama sekali, tapi kita kena handle supaya kita ada stres sedikit sini, tapi kita banyak masa enjoy di sini supaya dia balance dan badan kita boleh recover untuk melawan
semua kerusakan yang disebabkan oleh stres dalam jangka masa pendek tersebut. Oke, nomor 5, mesti tidur yang cukup sekurang-kurangnya 6 hingga 8 jam. Karena masa tidur itu badan kita merembeskan hormon-hormon yang menyembuhkan di dalam badan. Terutama sekali seperti hormon IGF atau hormon growth. Hormon ini dia menyembuhkan badan kita yang rusak, dan tidak mustahil dia kasih mati juga itu cancer-cancer yang baru mau jadi di dalam badan semasa kita tidur. Tapi kita mesti tidur yang cukup 6 hingga 8 jam, barulah dia dirembeskan. Dan kita mesti tidur pada masa yang sesuai. Sekurang-kurangnya 11 malam tidur sampai pukul 5 atau 6 pagi, supaya growth hormone atau hormon IGF itu dapat dirembeskan pada masa yang tepat untuk membina semua badan yang sudah mulai rusak, dan juga untuk membunuh sel kanker yang baru peringkat awal. Oke, 5 itu sangat penting, 5 yang boleh kita buat sendiri. Dan sudah pasti yang keenam saya sebut di sini dengan pendek saja, memang ada kanker yang lebih subur kalau setengah hormon itu lebih banyak dalam badan kita. Jadi dokter akan periksa, kalau dia tengok ada setengah hormon terlampau banyak dalam badan, dia suruh kau kasih kurang, atau dia bagi obat kasih kurang dan sebagainya, supaya jangan subur kanker-kanker tertentu. Nomor 6 ini saya tidak tekankan di sini karena ini kita perlu jumpa dokter dan sebagainya, perlu buang duit dan sebagainya. Tapi yang 5 yang saya nyatakan sini itu sangat penting, boleh kita buat di rumah, siapa pun boleh buat, dan harga kosnya pun bukanlah mahal sangat. So, ikut semua itu dari nomor 1 hingga nomor 5, pasti kekuatan kita, kekuatan daya tahan badan kita akan lebih pintar, lebih bijak melawan kanker.